Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 21 Agustus 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Lahat akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap 2 tempat hiburan malam yang nekat beroperasi di masa pandemi. Selain lokasi hiburan malam, Pemkab Lahat juga menutup sebuah panti pijat di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat. Pasalnya tempat itu tak berizin, panti pijat itu juga kerap beralih menjadi lokasi karaoke. Penutupan juga sudah sejalan dengan keinginan warga sekitar yang selama ini resah terhadap keberadaan kafe. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Ehdi Amin, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ehdi. Halo Ehdi, bisa mendengar saya? Ya, halo dia. Iya, Edi, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya alasan lengkapnya Pemkab ini menutup lokasi hiburan malam dan panti pijat di sana? Ya, dia dapat kami sampaikan bahwasannya yang pertama alasan pemerintah daerah menutup dua lokasi hiburan malam dan satu panti pijat. Yang pertama karena mereka itu sudah lama diingatkan karena tidak mengantungi surat izin usaha. Nah, kemudian di lokasi-lokasi tersebut kerap terjadi keributan, baik itu perkelahian maupun kegiatan-kegiatan lain seperti transaksi minuman keras dan narkoba. Nah, dengan alasan itulah kemudian yang terakhir ada kejadian terjadi kerumunan yang cukup ramai dan perkelahian di masa COVID-19 ini, sehingga pemerintah daerah memutuskan untuk menutup lokasi-lokasi tersebut ya. Iya. Lalu Ehdi, seperti apa untuk pengawasan ke depannya terhadap lokasi itu? Ya, pemerintah daerah kemarin sudah menyampaikan kepada awak media bahwasanya ke depan akan mengajak serta aparat desa, kemudian Babin Kamtibmas, kemudian warga di Kabupaten Lahat untuk mengawasi semua kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan malam, termasuk juga usaha panti pijat tradisional. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Ehdi sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Kasat Pol PP Pemkab Lahat, Fauzan Koiridenim. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, jadi terkait penegakan peraturan Bupati nomor 25 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan, kita akan terapkan juga pasal itu terkait pelanggaran yang dilakukan di tempat ini. Sedangkan untuk proses hukum yang menyangkut dengan pidana, kami serahkan ke teman-teman dari Polres. Kemudian untuk proses hukum terhadap status person Saudara Rahmat dan Hello Kitty, kami serahkan kepada teman PPNS. Silakan ditindak lakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk alat musik Hello Kitty sama Cafe Rahmat gimana? Untuk alat musik dalam proses waktu Cafe Rahmat sementara ini sudah kita amankan di Polsek Lahat. Untuk yang Hello Kitty masih berada di dalam proses hukum selanjutnya. Kita akan lakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau memang patut dan layak untuk kita lakukan penyitaan, akan kita lakukan penyitaan. Ini ditutup secara permanen, Pak? Ditutup secara permanen sampai memenuhi syarat perizinan dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Informasi berikutnya datang dari Jambi Tribuners. Sebuah video yang mengungkapkan dugaan penelantaran jenazah pasien COVID-19 di kota Jambi viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 54 detik, terdengar suara seorang perempuan yang merekam kondisi peti jenazah berwarna coklat. Peti itu juga dibungkus menggunakan plastik yang berada di sebuah kawasan pemakaman. Perempuan dalam video mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit menelantarkan jenazah pasien COVID-19. Menelusuri video viral itu, Tribun Jambi berhasil mengkonfirmasi dari kakak kandung korban bernama Johan Tobing. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Aryo.
Baik, selamat sore, Dea. Ya, Aryo bisa Anda informasikan terkait bagaimana kronologi lengkap penelantaran jenazah COVID-19 ini? Baik, terima kasih, Dea. Perlu saya informasikan bahwa sebelum dinyatakan korban dinyatakan positif COVID-19, beberapa hari sebelumnya korban mengalami kecelakaan. Nah, Dea kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Setelah dilakukan swab antigen dinyatakan positif COVID-19. Berawal dari situ, Dea kemudian dilakukan perawatan hingga tepat pada tanggal 19 tepatnya 19 Agustus 2021 pagi tepatnya sekira pukul 6.14 korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pihak rumah sakit kemudian melakukan pemulasaran sesuai dengan protokol COVID-19. Tapi kemudian pihak rumah sakit hanya melakukan pemulasaran, kemudian hanya mengantar menggunakan ambulan, tidak sampai pada proses pemakaman. Hanya ada sopir yang kemudian diturunkan ke lokasi, sementara pihak petugas rumah sakit tidak ada ikut ambil bagian, mulai dari mengangkat korban dari peti mati ke dalam mobil ambulan maupun dari mobil ambulan ke liang lahat begitu ya. Ya, Aryo, lalu Anda juga sudah berhasil tadi mendapatkan keterangan dari kakak korban, lalu bagaimana pengakuannya terkait apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit dari mungkin SOP pemakaman terhadap keluarga korban ini, Aryo? Baik, setelah kita coba konfirmasi kemarin, pihak keluarga khususnya kakak kandung dari korban mengaku saat dinyatakan meninggal dunia, pihak rumah sakit kemudian memberi opsi apakah kemudian korban dimakamkan sesuai dengan SOP, artinya dalam penanganan protokol COVID-19, atau diambil alih langsung oleh pihak keluarga. Sehingga memang karena setelah dinyatakan positif COVID-19, korban atau pihak keluarga menyerahkan SOP sesuai dengan prosedur dari rumah sakit. Kemudian setelah itu, seperti saya sebutkan sebelumnya, Dea, pihak rumah sakit hanya melakukan pemulasaran atau yang lebih tepatnya melakukan pembungkusan jenazah menggunakan plastik, kemudian memasukkan ke dalam peti mati. Bahkan yang mengangkat setelah dimasukkan ke peti mati, yang mengangkat dari kamar jenazah ke mobil ambulan adalah pihak keluarga. Hanya ada satu sopir yang mengantar hingga ke gerbang pemakaman. Mirisnya memang jenazah ini diturunkan di gerbang pemakaman yang masih berjarak sekira 30 meter ke liang lahat, sehingga memang pihak keluarga yang mengantar ke liang lahat langsung begitu. Ya, lalu berarti juga pihak keluargakah yang akhirnya memakamkan jenazah korban ini? Iya, benar dia. Setelah kemudian pihak ambulan atau sopir ambulan putar arah, kemudian pihak keluarga dibantu dengan rekan-rekan almarhum mengangkat peti mati hingga ke liang lahat yang berada sekira 3-50 meter. Kemudian mereka lah yang menurunkan ke liang lahat dengan alat seadanya karena memang tidak ada informasi, pengakuan dari pihak keluarga tidak ada informasi akan memakamkan sendiri, begitu. Sehingga memang alat seadanya yang mereka gunakan untuk menurunkan peti mati gitu. Lalu untuk saat ini Aryo, bagaimana dengan kondisi keluarga almarhum pasca kejadian ini? Setelah kita coba wawancara kemarin, memang cukup terpukul atas kejadian ini. Mereka berharap kepada pemerintah terkait untuk tidak terjadi hal seperti lagi. Dia juga merasa kecewa dia, di mana memang menyampaikan meskipun perawatan masyarakat yang didapat secara BPJS katanya harus dilakukan secara maksimal dan profesional begitu. Iya, setelah kejadian ini viral di media sosial bahkan, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pihak rumah sakit, Aryo? Dari pihak rumah sakit sendiri saat dikonfirmasi, mereka hanya mengatakan prosedur dari pihak rumah sakit sendiri hanya sampai pada proses pemulasaran, yaitu pembungkusan jenazah, kemudian melakukan memasukkan ke dalam peti dan mengantar hingga ke wilayah pemakaman. Namun katanya untuk melakukan pemakaman adalah Satgas COVID-19, begitu, Kota Jambi. Namun setelah kita coba konfirmasi juga kepada Satgas COVID Kota, mereka juga justru mengaku tidak mendapat konfirmasi
dari pihak rumah sakit. Berbanding terbalik juga, pihak rumah sakit mengaku justru sudah mengkonfirmasi atas kejadian. Ini sampai sekarang kita masih berupaya untuk konfirmasi yang kebenarannya begitu. Oke, baik. Arya, terima kasih untuk informasinya dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kejari Biroen kembali menggelar pelaksanaan hukuman cambuk terhadap warga yang melanggar kanun syariat Islam pasal jarimah maisir dan jarimah zina. Kali ini prosesinya digelar di halaman Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen. Petugas cambuk atau algojo disiapkan ke Jari Bireuen untuk mencambuk 3 orang. Satu di antaranya mendapat hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Serambi Indonesia, Yusmandin Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yusmandin. Halo Yusman. Halo? Ya, Yusman bisa mendengar saya? Halo? Ya, Yusman. Baik. Ya, Yusman bisa mendengar saya? Halo? Halo rekan Yusman, bisa Anda informasikan terkait pelaksanaan hukuman cambuk di Bireuen ini? Ya, terima kasih. Kemarin pagi Kejari Biren kembali melakukan eksekutor atau eksekusi terhadap tiga orang terhukum. 2 diantaranya adalah kasus maisir, yaitu judi sabung ayam. Kemudian 1 lagi terhukum kasus jarimah zina anak. Jadi yang jarimah zina anak itu berinisial Zul bin Bas, 29 tahun, warga Gampung Lumpang Bungkuk, Samalanga. Untuk terhukum, dia mendapat hukuman 100 kali cambuk. Pada penjampukan 100 kali itu dilakukan oleh 2 orang eksekutor. Yang pertama, melakukan cambuk 50 kali, setelah itu diganti oleh yang lain. Dan tim medis juga memeriksa kondisi kesehatan tercambuk. Setelah dipastikan kondisi sehat, kondisi bisa dilakukan cambuk, maka dilakukan cambuk untuk 50 kali berikutnya. Setelah 50 kali berikutnya, terhukum, dinaikkan ke ambulan dan diperiksa kondisi kesehatan. Setelah itu tercambuk juga harus menjalani masuk 5 tahun lagi di LP kelas 2 Biren. Demikian. Iya, rekan Yusman, lalu berapa total orang yang dicambuk dalam pelaksanaan hukuman kali ini dan siapa yang melakukan eksekusi cambuk? Yang melakukan eksekusi cambuk adalah 2 algojo yang disiapkan oleh Kejari Biren berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah terhadap pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu melanggar kanun dan Islam tentang nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Ya, lalu terkait hukuman ini, sebenarnya sejak kapan pertama kali hukuman cambuk ini dilaksanakan di Biren?
Untuk dalam sejarah itu yang pertama dilaksanakan di Biren tahun 2005, semasa Biren dipimpin oleh Mustafa Gelanggang dan Amiruddin Idris. Saat itu adalah cambuk perdana yang dilakukan di Masjid Agung Biren yang mendapat perhatian serius baik nasional maupun internasional, karena saat itu adalah sebelum cambuk dilakukan masih menimbulkan polemik antara ya atau tidak. Akhirnya Mustafa Gelanggang sebagai Bupati Biren waktu itu mengambil sikap, mengambil kebijakan melakukan cambuk terhadap 26 orang. Itu pertama kali di Aceh. Kemudian baru dilakukan untuk daerah kabupaten kota lainnya. Ya, baik. Terima kasih rekan wartawan dari Serambi Indonesia, Yusmandin Idris. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Belakangan warga Rumah 3 Ambon Tengah dihebohkan dengan kasus pembunuhan di pondasi pilar Jembatan Merah Putih atau JMP. Korban diketahui bernama Firman Ali alias Oleh, seorang warga desa Hero. Sempat melarikan diri, kini pelaku pembunuhan berhasil diringkus pihak kepolisian. Pelaku diketahui terdiri dari 2 orang dan terancam hukuman seumur hidup. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Alvin Risanto yang akan menyampaikan laporan. Halo Alvin. Alvin, bisa mendengar saya? Halo? Halo, Ya. halo rekan Dea. Rekan Alvin bisa informasikan kapan pelaku ini berhasil ditangkap dan bagaimana proses penangkapannya? Iya, rekan Dea, pelaku mulai ditangkap itu sejak hari Kamis kemarin di salah satu desa, Jumat kemarin di salah satu desa di Jesirale itu Maluku Tengah. Pelaku setelah membunuh korban di Jembatan Merah Putih itu langsung hari Kamis dini hari itu langsung pelaku langsung kabur ke Maluku Tengah, dan setelah pemeriksaan dari Satreskrim Polresta Pulau Ambon mendapat keterangan dari saksi-saksi bahwa kedua pelaku ini sudah melarikan diri ke Jesirale itu Maluku Tengah. Terus proses penangkapannya pada Jumat pagi pukul 8.30 pelaku berhasil diringkus di salah satu rumah teman korban di kawasan Said Jesirale itu Maluku Tengah. Begitu rekan Dea. Ya, lalu setelah ditangkap, apakah sudah ada informasi terkait apa sebenarnya pelaku ini hingga korban? Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kronologi ketiga pelaku ini melakukan minuman keras di salah satu hotel di Kota Ambon. Salah satu hotel itu juga dimiliki oleh teman korban. Jadi di dalam hotel tersebut terdapat 4 orang, dari 2 pelaku, 1 korban sama teman saksi kunci yang saat itu yang mempunyai kamar tersebut. Setelah minuman keras ini berawal dari sempat melakukan mematikan lampu penginapan, terus ditegur oleh korban bahwa kamu seperti baru dari kampung. Terus pelaku ini tersinggung, terjadilah cekcok mulut antara kedua pelaku ini sama korban. Terus korban tak senang hati langsung direlai sama si saksi. Namun setelah direlai tapi nggak berlangsung lama, mereka lanjut lagi untuk meminum minuman keras. Namun di saat mereka meminum keras, korban sendiri udah terasa mabuk dan menolak untuk melakukan minum keras, tetapi pelaku yang satu lagi yakni R 16 tahun ini langsung memarahi korban. Terjadi cekcok mulut lagi di situ. Terus
tidak berlangsung lama lagi, cuma direlai. Setelah mereka melakukan minuman keras, mereka langsung balik ke rumah mereka di kawasan Waiheru, Kota Ambon. Tapi sebelum sampai di kawasan Waiheru, Kota Ambon, mereka sempat lagi menyetop kendaraan mereka di jembatan Merah Putih, dan terjadilah percocokan mulut lagi di situ. Dan setelah terjadi percocokan mulut, kedua pelaku ini sempat memukul korban hingga korban pingsan. Terus untuk menghilangkan barang bukti, korban langsung dibuang ke bawah JMP. Alih-alih untuk korban untuk kecebur ke dalam laut, tapi korban tersinggap di pondasi jembatan Merah Putih. Itu yang membuat korban langsung meninggal dunia di situ. Setelah usai membunuh korban, langsung kedua pelaku ini langsung melarikan diri ke salah satu desa di Maluku Tengah. Begitu rekan dia. Ya. Oke, Alvin, tadi Anda sebutkan bahwa salah satu pelaku berusia 16 tahun, berarti masih di bawah umur. Lalu Iya, iya rekan dia. Pasal apa yang disangkakan kepada kedua pelaku ini? Ya, untuk sementara ini Kepolisian Polresta Pulau Ambon mengsangkakan pelaku dengan pasal 338, yakni penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dan saat ini juga pihak kepolisian masih mengembangkan apakah kedua pelaku ini sudah berencana untuk melakukan pembunuhan dari awal atau tidak. Kalau misalnya berencana melakukan pembunuhan dari awal, kedua pelaku ini yang sudah naik status jadi tersangka ini akan dikenakan pasal 3340, yakni pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Baik, begitu rekan dia. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Ambon dan Pulau Lea, Kombes Pol Leo SN Simatupang. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sudah bisa kami tangkap. Perlu kami jelaskan bahwa kejadian tersebut ini berawal dari hubungan pertemanan antara korban dengan pelaku yang diawali dengan mengkonsumsi minuman keras di salah satu hotel di Kota Ambon. Kemudian pada saat mereka minum ini terjadi kesalahpahaman. Kemudian mereka rencana kembali ke rumah korban, sampai di jembatan Merah Putih. Mereka berhenti di atas jembatan, kemudian terjadi lagi percekcokan di sana, sehingga terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh kedua tersangka. Kemudian korban dipukulin di situ, korban pingsan. Kemudian dari kedua TSK ini inisiatif untuk menghilangkan jejak, sehingga korban dilempar ke bawah. Harapannya korban mungkin masuk ke air, ternyata korban nyangkut di fondasi tiang JMP. Itu yang bisa kita temukan kemarin pada jam 10.30 siang hari kemarin. Jadi untuk TKP kejadian terjadi lebih kurang sekitar jam 03.00 dini hari pada hari Kamis. Itu TKP-nya waktu kejadiannya. Tribuners, kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jam Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kan si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Kembali di Live Update Tribuners, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tingkat Kabupaten Natuna belum ada seminggu berlalu. Namun masyarakat sudah dihebohkan dengan kabar adanya 7 orang paskibraka dan 2 orang panitia yang dikabarkan positif COVID-19. Mereka dipastikan positif COVID-19 setelah melalui tes swab antigen yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Bunguran Timur melalui tim kesehatan Puskesmas Ranai pada Rabu 18 Agustus lalu. Ke-9 orang tersebut langsung menjalani isolasi terpadu di Asrama Haji Natuna. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batan, Jaliyah, yang ini sudah terhubung bersama kami. Halo Jaliyah. Ya, selamat sore Dea. Ya, Jaliyah, setelah 9 orang yang dinyatakan terpapar COVID-19 ini, apakah Satgas COVID-19 ini sudah melakukan tracing terhadap yang diperkirakan melakukan kontak erat dengan mereka? Ya, ada 59 orang yang diperkirakan melakukan kontak erat dengan mereka dan kesemuanya merupakan panitia dan pelatih yang terlibat dalam kegiatan Paskibraka selama 17 Agustus selama kegiatan. Dan dalam hasilnya semuanya adalah negatif. Iya, lalu langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Natuna terhadap kasus ini? Ya, Satgas akan melakukan tracing kembali dengan swab PCR 5 hari setelah tracing pertama, dan ini dilakukan kepada 59 orang plus 9 orang pertama yang sudah positif. Ya, lalu Jaliyah, apakah tidak ada di luar panitia, mungkin pelatih atau paskibraka yang di-swab, mengingat saat upacara HUT RI ini kemungkinan kontak dengan pihak lain itu juga sangat besar? Ya, kami sudah menanyakan kepada PLT, Kepala Dinas Kesehatan yang juga merupakan juru bicara gugus tugas COVID tingkat Kabupaten Natuna, bahwa hingga sejauh ini hanya 59 orang yang memang terlibat langsung. Sementara seperti Bupati Natuna yang melakukan pengukuhan paskibraka dan juga sempat berfoto bersama dengan para paskibra termasuk juga OPD dan Forkopimda, tidak dilakukan tracing swab terhadap mereka karena ketika kegiatan mereka dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, bagaimana dengan respon masyarakat atas kabar paskibraka yang terpapar COVID-19? Ya, masyarakat sebagian besar menganggap ini hal yang luar biasa dan
tidak masuk akal bagi sebagian masyarakat karena kegiatan ini kan memang diisolasi dan tidak ada berhubungan dengan orang dari luar. Mereka sendiri diinapkan di mes dan tidak berhubungan dengan selain pelatih dan panitia, dan ini dianggap suatu kejadian yang memang tidak masuk akal begitu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam. Jaliyah yang melaporkan dari Natuna, selamat kembali bertugas. Dari Natuna kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Sebuah kapal nelayan KMN Sumber Berkah tenggelam di perairan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada Kamis 19 Agustus kemarin. 8 orang dikabarkan hilang dalam insiden tenggelamnya kapal nelayan tersebut. Mereka merupakan nelayan dari Desa Blimbing, Kelurahan Blimbing, Paciran, Lambongan yang sebelumnya berangkat untuk melaut. Basarnas Surabaya guna mencari 8 orang anak buah kapal KMN Sumber Berkah ini pun dikerahkan untuk mencari mereka. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Luhur. Halo, Luhur. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Rute Tribun Jatim, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya, Luhur, bisa Anda informasikan terkait bagaimana kronologi lengkap kejadian kapal karam ini? Oke, kronologi lengkap terkait insiden kapal karam ini sebenarnya baru pertama kali laporan itu masuk ke pihak kepolisian atau pihak Basarnas itu pada hari Kamis. Jadi hari Kamis kemarin, tepatnya tanggal 19, itu baru ada laporan terkait kapal karam yang dialami oleh kapal motor nelayan bernama Sumber Berkah dari milik warga Lamongan atau warga pesisir Lamongan, yang itu dilaporkan oleh 3 orang atau salah satu diantaranya korban selamat. Jadi 3 orang selamat ini sempat terkatung-katung atau terombang-ambing selama 4 hari di lautan Sumeneb, kemudian selamat dan diselamatkan oleh nelayan, dan di hari Kamis itu baru melaporkan insiden itu kepada pihak Satuan Polisi Air dan Udara dari Polres Lamongan. Dan informasi yang dihimpun atau informasi yang disampaikan oleh pihak saksi selamat itu ternyata insiden kapal karam itu ternyata terjadi pada hari Minggu. Artinya sudah 4 hari sebelum laporan itu sampai, insiden itu sudah terjadi. Dan tak pelak itulah menyebabkan 3 orang selamat itu akhirnya terombang-ambing selama 4 hari 3 malam. Dan 3 orang itu yang selamat dan 8 orang lainnya atau anak buah kapal lainnya masih dikabarkan hilang, belum diketahui statusnya, dan sampai detik ini di hari ke-4 atau ke-3 pasca laporan itu diterima di hari Kamis kemarin, pihak Polairut dari Polda Jatim bersama Basarnas Surabaya atau di Jawa Timur sendiri sedang melakukan proses pencarian dan penyelamatan yang sampai sekarang ini masih disampaikan. Dan terakhir update yang baru kami terima atau saya terima setelah berhubungan langsung dengan Komisaris Besar Polisi Arnapi selaku Direktur Dit Polairut Polda Jatim dan Bapak Iwayan Suyatna selaku Kepala Satuan Operasi Basarnas, ternyata sampai sekarang masih belum ada informasi yang signifikan atau positif untuk menemukan para korban. Jadi proses pencarian masih akan terus dilakukan. Demikian Dea. Ya, Luhur, berdasarkan pantauan Anda juga informasi yang Anda himpun, bagaimana dengan kondisi terkini dari korban selamat? Apakah mereka dirawat di rumah sakit? Oke, untuk pantauan terbaru untuk 3 orang ABK yang selamat, alhamdulillah
dan patut disyukuri di hari pertama mereka ditemukan oleh nelayan yang kebetulan sedang memancing atau para orang yang sedang melakukan mancing itu langsung dibawa untuk merujuk ke fasilitas layanan kesehatan terdekat di kota atau Kabupaten Lamongan, dan informasi kami pun ketiganya dirawat di puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat yang dimiliki oleh Ormas Muhammadiyah. Jadi memang mekanisme untuk awal ketika para korban ditemukan itu memang sudah dijalankan oleh pihak Basarnas atau pihak kepolisian untuk tetap bisa memantau kondisi kesehatannya, dan alhamdulillah sampai sekarang dipastikan kondisi kesehatan 3 orang selamat atau ABK selamat itu masih dalam kondisi stabil, dan cuma sampai sekarang masih belum dapat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk menggali di mana informasi tepatnya titik koordinat kapal karam yang hampir sepekan yang lalu mereka gunakan. Demikian deh. Lalu apakah sudah diketahui penyebab dari kapal nelayan tersebut bisa karam, Luhur? Oke, berdasarkan informasi yang kami himpun setelah ngobrol dengan Kepala Bidang Humas Polda Jatim, yaitu Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko, bahwasanya hasil penelusuran dan penggalian keterangan dari pihak Satpol Airut dan Ditpol Airut Polda Jatim beserta Basarnas, yakni dugaan dari karamnya ini adalah akibat karena kebocoran pada lambung kapal. Ketika itu di hari Minggu itu jadi terjadi kebocoran yang ternyata begitu fatal dan mengakibatkan hanya berselang beberapa menit atau jam kapal langsung karam dan membuat 11 orang ABK keseluruhannya itu semacam terpencar. Jadi mereka sempat terombang-ambing bersamaan, tapi karena kondisi cuaca di saat insiden itu terjadi, informasi yang dihimpun sempat terjadi badai sehingga 8 orang yang lain berpencar dari 3 orang yang selamat ini. Dan 3 orang yang selamat ini kami sampaikan ternyata mereka diselamatkan oleh para nelayan yang kebetulan melintas di pesisir kawasan tersebut. Dan inisiatif dari pihak yang menyelamatkan itu kemarin ternyata setelah menyelamatkan 3 orang itu sempat melakukan upaya pencarian selama 3 jam. Jadi pasca mengangkat 3 orang itu ke dalam perahu itu, pihak pemilik perahu itu sempat melakukan inisiatif untuk mencari atau menyisir di wilayah dekat kapalnya itu selama 3 jam. Barangkali ditemukan orang-orang atau para ABK atau 8 ABK lain yang sempat hilang. Namun 3 jam berlalu, hampir nyaris 4 jam tidak ditemukan, dan akhirnya karena kondisi 3 orang ini butuh penanganan medis, maka langsung kembali ke Kabupaten Lamongan dan mencari fasilitas dan kesehatan atau klinik terdekat untuk proses pemulihan para korban selamat. Demikian dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Timurus, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang bayi dengan tali pusar masih diperban ditemukan warga di pinggir jalan di Dusun Rumpis, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Menurut pihak Puskesmas Simpang Teritip, bayi itu diperkirakan baru berusia 2 hari pasca dilahirkan. Informasinya, rekam jejak bayi malang tersebut kini sudah berhasil didapatkan, namun untuk keberadaan kedua orang tuanya kini masih belum diketahui. Pihak Puskesmas kini terus berkoordinasi dengan Polsek Simpang Teritip guna mengetahui alasan bayi malang tersebut ditinggalkan di pinggir jalan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Rizky Irianda Pahlevi, yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan detailnya bagaimana awal penemuan bayi ini? Ya, Dea. Untuk awal dari penemuan bayi di Dusun Rumpis, Desa Berangas, bermula dari sebuah video yang berdurasi sekitar 27 detik viral di media sosial masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Setelah mengetahui video tersebut yang berisikan tentang banyaknya ibu-ibu yang sedang melakukan perawatan atau menolong bayi yang berada di pinggir jalan. Setelah melihat informasi tersebut, langsung melakukan konfirmasi dengan Kepala Puskesmas Simpang Teritip, Bapak Sahadi, dan membenarkan adanya penemuan bayi pada sekitar pukul 6 Jumat lalu yang berada di pinggir jalan di Dusun Rumpis dan ditinggalkan di dalam sebuah kardus. Dea. Ya.
Lalu, Rizky, berdasarkan informasi update yang mungkin sudah Anda dapat, apakah kini sudah diketahui orang tua bayi ini sudah di mana bayi ini dilahirkan? Apakah sudah diketahui? Ya, untuk informasi tentang bayi tersebut diketahui dari Kepala Puskesmas mengatakan bayi tersebut baru berusia 2 hari saat ditemukan oleh warga dan diketahui dilahirkan di RSBT Muntok. Ya. Jadi untuk identitas orang tua dari bayi tersebut pun juga sudah berhasil didapatkan oleh tim dari gabungan dari Puskesmas dan Kapolsek Simpang Tritip, dan saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan kedua orang tua dari bayi tersebut ya. Ya, lalu bagaimana kondisi terakhir dari si bayi ini? Ya, untuk kondisi terakhir saat ini untuk bayi tersebut berada di Puskesmas Simpang Tritip di ruang kebidanan, dan saat ini masih terus dilakukan perawatan setelah sebelumnya saat ditemukan bayi tersebut masih ari-arinya masih menempel dan bahkan terlihat di video tersebut juga masih diberban, dan saat ini juga dari pihak perawat dari Puskesmas terus melakukan koordinasi dan juga mencari solusi terkait bayi tersebut jikalau kedua orang tersebut tidak dapat ditemukan seperti adopsi atau hal yang lain ya. Ya, baik, terima kasih rekan Rizky untuk laporannya dari Papua Barat. Selamat kembali bertugas. Tribuners, prajurit US Army yang tergabung dalam Mobile Training Team Security Force Assistance Brigade atau tim MTTSF-AB mulai melakukan kegiatan latihan bersama Batalion Infanteri Raider 900 Satya Bakti Wirotama Buleleng, Bali pada hari ini Sabtu 21 Agustus. Komandan Yonif 900 SBW, Letkol Infanteri Teguh Dwi Raharja, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 150 orang personel, baik dari prajurit Yonif Raider 900 SBW maupun tim MTTSF AB US Army. Pantauan Tribun Bali, para prajurit US Army tampak antusias mengikuti kegiatan Latma di Mako Yonif Raider 900 SBW Buleleng. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Bali, Adrian Amur Wonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, sore Dea. Ya, Adrian, bisa Anda informasikan apa saja agenda US Army berlatih di Yonif Raider 900 SBW hari ini? Ya baik, terima kasih Dea dan juga saudara. Dapat kami laporkan bahwa Mobile Training Team Security Force Assistance Brigade atau MTTSF-AB US Army beberapa atau sekitar 2 hari yang lalu mulai tiba di Pulau Dewata, Bali. Dan pada hari ini, yakni 21 Agustus, mereka memulai kegiatan di Mako Yonif Raider 900 Satya Bakti Wirotama di Kabupaten Buleleng. Dan pada kegiatan hari pertama kemarin mereka melakukan sejumlah kegiatan seperti ada penyambutan, kemudian pengenalan sejarah Ops US Army kepada para prajurit dari Batalion Infanteri Raider 900 SBW. Dan kemudian pada hari ini menginjak hari kedua, mereka prajurit dari US Army ini melakukan kegiatan di Mako Yonif Raider 900 Buleleng. Dan pada hari ini mereka juga mulai berkumpul dengan prajurit lainnya dari TNI AD dari Yonif Raider. Mereka melakukan sejumlah kegiatan, Dea. Dan hal ini juga menjadi rangkaian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, seperti pada tanggal 19 Agustus mereka tiba di Markas Kodam Udayana di Kota Denpasar ini, kemudian dilanjutkan mereka melanjutkan kegiatan, serangkaian kegiatan selama 5 hari di Mako Yonif Raider 900 Buleleng selama 5 hari dan 1 hari Culture Day, Dea. Ya, lalu kemudian seperti apa nanti kegiatan mereka ke depannya dan berapa lama sebenarnya mereka akan berada di Bali? Ya, Dea, dapat saya jelaskan bahwa seperti halnya hari kedua ini, mereka melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan yang menarik di luar latihan-latihan tempur militer. Seperti mereka hari ini melakukan kegiatan senam bersama, senam Maumere bersama. Kemudian mereka
saat makan siang terdapat gamelan atau instrumen alat musik tradisional Bali. Mereka juga antusias untuk belajar, mempelajari tradisi, kemudian mempelajari alat musik tradisional milik Bali ini. Dan, dapat kami sampaikan pula bahwa 6 prajurit US Army yang saat ini tergabung dalam latihan bersama dengan Kodam Udayana ini merupakan prajurit terbaik, personel khusus dari US Army yang ditugaskan untuk melatih atau berbagi pengalaman dengan prajurit TNI AD di Indonesia, salah satunya Kodam 9 Udayana ini. Dan dia juga dapat saya jelaskan pula bahwa kegiatan US Army ini akan berlangsung selama 2 minggu ke depan, atau tepatnya hingga tanggal 2 September mendatang. Dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, salah satunya pada hari ini, mereka melakukan selain senam maumere, kemudian belajar alat musik tradisional, mereka juga melakukan olahraga fitness bersama. Dan di samping itu juga mereka pada hari kedua ini sudah mulai latihan-latihan seperti perawatan korban luka dari tempur militer. Mereka melakukan upaya-upaya pengobatan, bagaimana jika saat bertempur di medan perang terdapat korban luka, maka seperti itulah yang mereka tangani melalui cara-cara medikal ini. Dan nantinya pada hari ketiga, keempat, dan kelima akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lainnya yang fokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat militer atau tempur, seperti nantinya akan ada kegiatan drill tempur kota, kemudian tempur malam, kemudian ada pula serbuan udara dan perencanaan operasi. Dea. Dan selain itu, Dea dan juga saudara, dapat kami sampaikan pula bahwa saya tadi sempat berbincang dengan dan Yonif Rider 900 SBW, Letkol Infanteri Teguh Dwi Raharjo, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat disukai oleh para prajurit US Army ini. Mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Indonesia, salah satunya di Bali, dan mereka tertarik dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi di Bali. Tampak mereka juga tadi menari Bali bersama, mereka belajar alat musik bersama, mereka senam maumere bersama, karena diakui juga oleh para prajurit US Army ini baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Bali ini, Dea. Ya, baik. Lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, Adrian, apa sebenarnya harapan dari latihan bersama US Army dan TNI AD ini? Baik, Dea dan juga saudara, dapat saya jelaskan bahwa tentunya yang utama tujuan mereka atau US Army ini datang ke Indonesia bersama TNI AD melakukan latihan bersama ini untuk menjalin silaturahmi dan juga meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara, antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Selain itu juga melalui kegiatan latihan bersama ini, mereka saling bertukar pengalaman, bertukar teknik, bertukar strategi dalam latihan-latihan tempur atau latihan di medan perang. Mereka melakukan berbagai latihan, mulai dari tempur malam, tempur kota, kemudian penggunaan senjata, dan juga mereka juga melakukan perencanaan operasi. Dan satu lagi, Dea, dapat saya sampaikan bahwa yang menarik dari kegiatan ini bahwa tidak hanya berfokus pada latihan tempur saja, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan adat istiadat, budaya, sejarah, dan wisata Bali. Dan mereka juga dikenalkan dengan wisata-wisata dan sejarah Bali dalam tajuk Culture Day. Jadi Dea, selama 1 minggu di Yonif Rider 900 dan juga 1 minggu di Yonif 741 Garuda Nusantara Jembrana, mereka melakukan latihan bersama selama 5 hari, dan 1 harinya mereka melakukan Culture Day. Dan dalam Culture Day tersebut, mereka akan mengunjungi tempat-tempat yang ikonik di Bali. Seperti rencananya mereka akan mengunjungi Istana Tampak Siring, mereka juga akan mengunjungi Tanah Lot, selain itu mereka juga akan mengunjungi Danau Beratan. Mereka akan dikenalkan mengenai sejarah dan dari tempat-tempat ikonik tersebut, beserta seperti adat istiadat, budaya, dan sejarahnya, Dea. Ya, baik. Terima kasih. Tadi rekan Adrian juga sempat mendapatkan keterangan dari Komandan Yonif Rider 900 SBW Letkol Infanteri Teguh Dwi Raharjo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kunjungan tentara Amerika Serikat ini
adalah kunjungan yang akan dia lakukan, yaitu pelatihan asistensi, dukungan dan pendampingan operasi dan latihan yang dilaksanakan oleh tentara Amerika Serikat dengan negara sahabat, contohnya kita, Indonesia. Baik, selanjutnya bagaimana kesan dari anggota NTT Tentara Amerika? Mereka sangat antusias dengan kegiatan yang kita suguhkan, terutama pertama mereka datang kita berikan sambutan, tari-tari Bali, ya, sifatnya tradisional, sangat terkesan sekali karena mereka selama ini belum pernah ke Bali pada khususnya, dan umumnya mereka baru pertama ke Indonesia. Baik, yang terakhir, kegiatan apa saja yang diadakan hari ini? Ada beberapa hal yang kita laksanakan pagi ini. Pagi tadi kita melaksanakan senam Mamoere dengan prajurit, senam bersama-sama, makan siang, dan mereka lanjut kegiatan materi kesehatan. Apabila di pertempuran, apabila terjadi gangguan kesehatan, mereka akan ajarkan itu tadi. Dan sekarang kegiatan mereka melaksanakan fitness bersama dengan prajurit. Siap, terima kasih Komandan. Jangan kemana-mana Tribuners, karena kami masih akan kembali seusai jeda berikut, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya. PSM Makassar hingga kini belum melengkapi 2 legiung asing jelang kick-off Liga 1 2021-2022. Padahal jendela transfer Liga 1 tak lama lagi akan ditutup. Dalam regulasi, 18 klub peserta Liga 1 memiliki 4 kuota pemain asing, 1 kuota pemain Asia, dan 3 non-Asia. Laskar Pinisi julukan PSM hingga kini hanya memiliki 2 pemain asing, yakni 2 orang asal Belanda. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Timur, Kaswandi Anwar, yang akan menyampaikan laporan. Halo Anwar. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Anwar, bisa Anda informasikan sebenarnya apa posisi pemain asing yang kini diinginkan pelatih PSM? Ya, sejauh ini pemirsa para Tribuners bahwa untuk posisi yang paling diincar untuk pemain asing di skuad PSM Makassar yakni
posisi stopper ataupun back tengah. Sejauh ini lini pertahanannya stopper ini menjadi lemah bagi PSM karena hanya dihuni oleh 3 pemain berpengalaman, yakni Erwin Butawa, Hashim Kipu, dan Abdul Rahman Sulaiman. Makanya pelatih PSM Milomir Seslija membutuhkan 1 pemain asing karena karena kita ketahui bahwa pemain asing ini memiliki postur tinggi badan yang lebih tinggi rata-ratanya daripada pemain Indonesia. Ya. Lalu apakah saat ini ada sosok pemain asing yang mencuat di PSM? Bahwa sejauh ini ada 3 nama yang mencuat, namun 3 nama tersebut sampai sekarang hingga H-6 kick-off Liga belum bergabung dengan PSM. Pertama ada nama Serif Hasid, di mana Serif Hasid ini pernah memperkuat skuad PSM pada Liga 1 2020, namun karena liga kompetisi ditunda sehingga dia meninggalkan PSM dan kembali ke negaranya. Kedua ada nama Ante Bakmas. Ante Bakmas ini merupakan mantan anak asuh dari pelatih PSM sekarang Milomir Seslija ketika di Madura United. Kemudian muncul kembali nama ex pemain Persib Bandung yakni Bojan Malisit. Iya, berdasarkan informasi yang Anda himpun, Anwar, apa langkah yang akan dilakukan Milomir Seslija jika nanti pemain asing tidak datang? Ya, sejauh ini karena belum adanya pemain asing, ada pemain naturalisasi asal Nigeria yang menempati posisi stopper yang didatangkan oleh manajemen PSM maupun tim pelatih, yakni Olisa Gustem Osoleka. Olisa sendiri pernah bermain di Persipura Jayapura. Kemudian PSM kembali kedatangan posisi back sayap untuk memperkuat lini pertahanan, yakni mantan pemain dari Badak Lampung. Kemudian hari ini seyogyanya datang 2 pemain lagi, yakni mantan pemain Arema Syaiful Indra Cahya, kemudian mantan pemain SID Uruguay, alumni SID Uruguay, Doli Gultom. Namun sampai sekarang Doli dan Syaiful Indra Cahya belum bergabung, hanya Syarul Mustafa dari Badak Lampung yang masih bergabung. Ya, Tribuners, tadi rekan Anwar berhasil mendapatkan keterangan dari Milomir Seslija selaku pelatih dari PSM. Berikut hasil wawancara lengkapnya untuk Anda. The remaining spots. Tidak bisa corona I think soon. This question we have to ask official. They are looking for visa for this lockdown. No easy to get visa, but no question for me. I already tell them what I need, what character of players I need, and they have to get it. Inshallah they will get it. Mudah-mudahan katanya didapat, insya Allah didapat. Dia sudah katanya beberkan apa yang dia butuhkan. Cuman situasi sekarang membuat semuanya lebih lambat dalam hal proses mendatangkan katanya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong mengancam akan membubarkan salah satu tempat pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi itu digelar oleh DPD Partai Nasdem Papua Barat di Terminal Remu Distrik Sorong Manoy, Sorong yang disinyalir tidak mengantongi izin. Pantauan di lokasi sebelum vaksinasi berlangsung, rombongan Satpol PP menggunakan 3 unit mobil masuk ke areal pelaksanaan vaksinasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Sofwan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofwan. Ya, halo Dea. Ya, Sofwan, bisa Anda informasikan hal apa sebenarnya yang membuat Satpol PP Sorong ini mengancam untuk menutup pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Nasdem di Terminal Remu? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini ada sedikit insiden di Terminal Remu yang mana ada pelaksanaan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem DPD Papua Barat, yang mana berujung pada cekcok antar pihak keamanan, dalam hal ini Satpol PP dan juga pihak Nasdem sendiri, sehingga pihak Satpol PP sendiri mereka beralasan bahwa belum mengantongi izin, sehingga mereka mengancam agar menutup pelaksanaan vaksinasi massal di Terminal Remu itu sendiri. Dea. Ya, lalu
Sowan, apakah benar jika Nasdem ini belum mengantongi izin dan apakah sudah ada tanggapan dari Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat terkait insiden ini? Iya, Dea, perlu diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh DPD Partai Nasdem di Terminal Remu itu sendiri sudah dikirim surat izin, surat permintaan untuk melaksanakan kegiatan di Terminal Remu dalam hal ini untuk melakukan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di Kota Sorong. Namun sejak tanggal 18 Agustus 2021 sendiri, pihak Nasdem telah mengirimkan surat pertama sampai 2 kali koordinasi dengan pihak Satgas Covid Kota Sorong. Mereka enggan untuk menjawab surat tersebut dan berujung pada aksi Satpol PP yang datang mengancam agar menutup pelaksanaan vaksinasi di Terminal Remu itu sendiri. Ya. Lalu Sowan, bisa Anda ceritakan bagaimana tadi pantauan Anda di lapangan saat kejadian tersebut? Iya, Dea, sebelum pelaksanaan vaksinasi, pelaksanaan aksi yang dilakukan oleh Satpol PP yang mengancam akan membubarkan pelaksanaan vaksinasi di terminal, sebelum sekitar pukul 8.30 tampak sejumlah kendaraan milik Satpol PP masuk ke areal terminal dan membunyikan sirene, membunyikan seperti alarm mobil ambulans atau mobil Satpol PP itu sendiri, dan hingga masuk ke areal parkiran dan masuk hingga menuju ke ketua DPD Partai Nasdem dan sempat cekcok mulut, namun pihak masyarakat yang sangat antusias datang malah mengusir para Satpol PP yang hendak untuk membubarkan pelaksanaan vaksinasi, karena sejumlah masyarakat sangat antusias dan mereka memilih agar pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Partai Nasdem tetap dilanjutkan, sehingga para Satpol PP yang hendak membubarkan pelaksanaan vaksinasi malah tarik mundur ke kantor masing-masing. Begitu, Dea. Ya, Sowan, lalu apakah ada tanggapan dari Wali Kota Sorong terkait langkah Satpol PP itu? Ya, Dea, berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau, beliau menjelaskan bahwa memang beliau mengakui bahwa pelaksanaan vaksinasi itu memang baik, namun pelaksanaan vaksinasi itu harus memang butuh koordinasi antar instansi, sehingga hingga pelaksanaan tadi memang Wali Kota menjelaskan bahwa belum ada izin dari Satgas COVID-19 Kota Sorong, sehingga wajar saja bahwa Satpol PP adalah bagian dari Satgas COVID-19, sehingga mereka mungkin mereka sendiri yang langsung turun dan melakukan penertiban di terminal tersebut. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Sowan sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat dan juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Karena masyarakat sudah datang berbondong-bondong berharap untuk harus divaksin. Nah, dengan demikian tadi saya minta untuk Komandan Satpol tadi, ya, ini kegiatan tetap jalan. Jadi tadi yang harus datang dengan membunyi iring-iringan sirene dan lain-lain, bahkan mengancam untuk bongkar tenda dan lain-lain, kan tidak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Data baik-baik, kita bicara baik-baik, aturan yang menentukan kita selesaikan dan pasti sudah berjalan. Karena masyarakat dari pagi mereka mungkin ya tidak makan sudah datang ke sini untuk vaksin ataupun tinggalkan usaha kegiatan dan mereka datang untuk divaksin. Maka kenapa kita juga siapkan sembako di sini, khususnya bagi mereka yang vaksin, karena kita tahu bahwa hari ini dia tutup kios, hari ini dia tidak keluar dinas, hari ini dia tidak keluar air, hari ini dia tidak melaut gitu.
datang ke lokasi apa untuk tatap semacam oke ya. Kita mau membantu menyelamatkan masyarakat, nyawa orang lain gitu. Ini ada kemanusiaan ya, jadi saya minta sama pemerintah tadi, kalau memang ada hal yang tapi tidak boleh, ancam untuk bilang buka tenda ataupun suruh bubar, tidak boleh. Ya, kita harus patuh menjalankan dari tugas kemanusiaan, kita harus selamatkan nyawa manusia dalam arti kalau sudah vaksin, kalau daya tahan tubuh dia kuat, daya tangkal dia kuat, sehingga COVID-19 tidak akan masuk gitu, karena sudah ada vaksin di dalam tubuh kita untuk antibodi kita terjaga. Dua orang pelaku pencurian uang senilai 100 juta rupiah milik pengusaha sawit bernama Muhaimin di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, ditangkap tim Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Kedua pelaku merupakan warga asal Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Lampung. Mereka menyasar para pengendara mobil yang membawa uang atau harta benda. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armada, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Ya, Rizky, bisa Anda ceritakan kasus pencurian terakhir ini hingga keduanya bisa ditangkap? Ya, baik. Kedua tersangka pelaku pencurian ini merupakan warga asal Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya memang sengaja datang ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk melancarkan tindak pidana pencurian. Terakhir, aksi mereka dilancarkan di kawasan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di mana keduanya mengambil uang senilai 100 juta rupiah milik seorang pengusaha sawit bernama Muhaimin. Saat itu memang Muhaimin baru saja selesai mengambil uang dari salah satu bank. Pergerakan dari Muhaimin ini memang sudah dipantau oleh kedua orang tersangka. Selanjutnya Muhaimin sempat berhenti di salah satu rumah makan dan kedua tersangka sempat beraksi namun gagal karena pintu mobil terkunci. Kemudian saat Muhaimin melanjutkan perjalanan ke rumah, kedua tersangka tetap menguntit dari belakang. Kemudian sesampainya Muhaimin di rumah, barulah tersangka berhasil melakukan aksinya ketika korban tidak sadar ada seseorang yang sudah membuka pintu bagian kiri dan mengambil plastik berisi uang tunai senilai 100 juta rupiah, begitu. Ya, informasinya satu di antara pelaku ini bahkan dijuluki duta mafia. Apa maksudnya, Rizky? Ya, salah satu tersangka bernama Anton alias Aan Macan memang dijuluki sebagai duta mafia. Artinya memang tersangka ini sudah berhasil melakukan aksi pencurian tidak hanya di dalam negeri, namun juga tersangka melakukan aksi serupa di luar negeri, salah satunya di negeri jiran Malaysia, begitu. Ya, lalu bagaimana terkait apakah ada informasi modus pelaku ini dalam beraksi seperti apa dan siapa targetnya? Ya, memang dalam aksinya para tersangka sudah melakukan mapping terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan. Mereka sengaja memang membuntuti para masyarakat yang baru saja mengambil uang dalam jumlah besar, begitu dia. Ya, lalu bagaimana imbauan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat yang saat membawa uang cash dalam jumlah banyak untuk menghindari aksi pencurian seperti ini? Ya, terkait kejadian ini, polisi menghimbau kepada masyarakat tentunya agar lebih berhati-hati dan waspada lagi, karena banyak yang tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi target dari para pelaku pencurian, sehingga akhirnya menjadi korban, begitu. Terkait ini juga, polisi menghimbau kepada masyarakat yang ingin mengambil uang dalam jumlah besar, agar meminta pengawalan kepolisian supaya lebih aman, dan ini berlaku gratis, gitu. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Rizky sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, berikut
Liputan selengkapnya untuk Anda. Mereka datang ke Pekanbaru dan beroperasi di wilayah Siaulu dan mengetahui korban seseorang yang dia yakini calon korban membawa uang, menenteng uang, kemudian masuk dalam mobil. Dibuntutin oleh pelaku ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 hingga korban secara ini berhenti di sebuah rumah makan. Kemudian pelaku ini berupaya untuk membuka, namun karena terkunci, dia menunggu lagi. Sampai akhirnya korban jalan lagi ke arah rumah. Kemudian saat dia membuka mobil, ini pelaku yang sudah menunggu ini, dia membuka dari sebelah kiri, diambil barang itu. Jadi kerugian korban sebanyak 100 juta. Pelaku ini atas nama Antoni atau yang dikenal dengan Aan Macan, ini merupakan residivis yang baru keluar dari LP di daerah Lampung. Dari Lampung, dulunya juga pernah melakukan tindak pidana di negeri jiran Malaysia. Kemudian yang satu lagi adalah Ahmad Triskanto, ini adalah residivis dari Lapas Sialang Bungkuk, kasus yang sama dengan TKP di Jalan Tambusai tahun 2018 yang lalu. Beralih ke Sulawesi Utara, KM Tata Mailau, satu di antara kapal PT Pelni, kini mulai beroperasi sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung. KM Tata Mailau beroperasi sebagai tempat isoter bagi pasien COVID-19 dari Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. KM Tata Mailau saat ini sudah berlabuh di perairan Selat Lembeh, tepatnya depan dok kapal 2 Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Keberadaan KM Tata Mailau ini sebagai tempat isoter terapung didukung dengan standar operasional prosedur. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Christian. Ya, selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa Anda informasikan apakah benar kapal Pelni dari KM Tata Mailau ini sudah dioperasikan sebagai tempat isoter? Bisa Anda jelaskan? Baik. Ya, terima kasih rekan Dea. Kapal Pelni yang difungsikan untuk tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung di Kota Bitung, Sulawesi Utara sudah resmi beroperasi terhitung mulai hari Kamis tanggal 20 Agustus hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dan pada hari itu juga sudah menuju atau berada di zona tempat dia labuh, yaitu di Selat Lembeh, tepat di depan dok Kelapa 2, Kelurahan Kelapa 2, Pulau Lembeh, rekan Dea. Ya, lalu fasilitas apa saja yang bisa diterima oleh pasien yang sedang isolasi di atas kapal tersebut, Christian? Untuk pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di atas KM Tata Mailau, khusus untuk pasien COVID-19 tanpa gejala. Jadi yang isolasi di atas kapal tersebut adalah pasien COVID-19 tanpa gejala, oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Kabupaten Minahasa Utara menyiapkan fasilitas seperti para pasien bisa melakukan aktivitas mancing, dipersiapkan sarana atau wifi gratis, ada juga tempat berolahraga seperti main tenis meja, ada juga tempat berjemur di top deck kapal, dan mendapat fasilitas tempat tidur dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa didapatkan selama menjalani isolasi mandiri selama sekitar 10 hari rekannya.
Ya, lalu bagaimana dengan teknis atau SOP untuk pasien yang akan menjalani isolasi mandiri di atas KM Tata Mailau ini? Baik, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Kalaks Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, Bapak Robert Rudi Wongkar, untuk teknis pelaksanaan atau SOP nantinya, pasien yang akan menjalani isolasi di atas kapal KM Tata Mailau harus terlebih dahulu dikonfirmasi atau disampaikan informasinya bahwa yang bersangkutan benar-benar terdeteksi atau terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan oleh masing-masing puskesmas. Kemudian akan diantar oleh ambulans ke dermaga Pelabuhan Samudra Bitung dan nantinya akan diteruskan menggunakan kapal penghubung untuk dibawa ke tempat isolasi atau di kapal KM Tata Mailau yang pengoperasiannya 4 hari berada atau dalam posisi labu dan 1 hari sandar di dermaga pelabuhan. Rekan Dea. Ya, Christian, pasca kapal ini beroperasi sebagai tempat isoter, apakah sudah ada pihak yang memberikan perhatian khusus seperti bantuan? Baik, pada saat soft launching hari Jumat kemarin oleh Wali Kota Bitung Moritz Mantiri dan Bupati Minahasa Utara Jone Ganda serta perwakilan PT Pelni yaitu Bapak Martin Herianto selaku Vice President SDM PT Pelni, pihak-pihak yang sudah melakukan penyaluran bantuan secara langsung ada Bank BRI memberikan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan yang bertugas di KM Tata Mailau dan vitamin bagi para isoman. Kemudian tadi pagi hingga siang, tim penggerak PKK Kota Bitung yang dibawa pimpinan Ibu Rita Mantiri Tangkudung langsung membawa ke kapal buah-buahan segar dan masker yang akan diberikan ke pasien yang sedang menjalani isoman melalui para tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Rekan Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Christian sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua TPPKK Kota Bitung dan juga Kepala Pelaksana BPBD Kota Bitung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, kami tim penggerak PKK pada kesempatan ini boleh membawa buah dan juga masker buat para isoman yang ada di kapal Tata Mailau agar supaya dapat membantu mereka untuk meningkatkan imun selama mereka melaksanakan isolasi. Ini kerjasama juga dengan PKK Kota Bitung, juga Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung. Bu, yang terlibat selain PKK dan Dharma Wanita siapa saja Bu yang ikut dalam kegiatan hari ini? Ya, kami berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dan juga Dinas Kesehatan Kota Bitung. Untuk jumlah yang diberikan Bu, untuk buahan dan masker? Ya, kurang lebih 16 paket buah dan juga masker 16 kotak. Nah, ini merupakan wujud dari kolaborasi bersama antara pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pihak PT Pelni, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Bitung dan pemerintah Kabupaten Sulawesi Utara. Nah, ini sudah beroperasi mulai kemarin dan yang sudah terinformasi bahwa sampai saat ini yang sudah isolasi mandiri di atas kapal KM Tata Mailau ini berjumlah 10 pasien, terdiri dari 6 dari Kota Bitung dan 4 dari Minahasa Utara. Nah, mereka ini di atas kapal kami siapkan makan 3 kali, makan pagi, siang dan malam, kemudian 1 kali snack. Kemudian juga ada fasilitas lain yang kami siapkan, wifi gratis, dan juga ada tempat spot rekreasi seperti memancing. Kami menyiapkan alat-alat pancing di atas. Jadi harapan ini bagaimana arahan dari Pak Wali Kota Bitung bahwa ketika fasilitas ini disiapkan dalam rangka mempercepat proses kesembuhan dari para warga isolasi ini. Tribuners, seusai jeda kami akan mengajak Anda menilik nikmatnya nasi kuning pakai kuah di Pontianak. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Rans Cilegon FC dijadwalkan melakoni partai uji coba melawan klub raksasa Turki Fenerbahce. Rans Cilegon FC berangkat ke Turki setelah diundang oleh Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki yang dibawahi langsung oleh Kementerian Kebudayaan Pariwisata Turki. Raffi Ahmad mengaku selaku Chairman Rans Cilegon FC awalnya mengatakan timnya akan melawan tim utama Fenerbahce. TC ini pun sekaligus menjadi ajang bagi Hamka Hamzah DKK untuk mempersiapkan skuad jelang kompetisi musim 2021. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Hairul. halo Dea. Ya, Dea. Hairul, bisa Anda informasikan apakah ada pemain yang tidak dibawa ke Turki dan juga sebenarnya kenapa? Terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners. Dari 33 pemain yang dimiliki oleh Rans Cilegon FC, hanya 26 pemain yang dibawa oleh Rans Cilegon FC ke Turki. 7 diantaranya tidak dibawa. 7 pemain tersebut ialah Gonzales, Yogatri, Richard Matui, Albert Akova, Niko, Basro Alamsa, dan Asri Akbar. Ketujuh pemain ini tidak dibawa ke Turki dengan berbagai alasan. Keterangan yang diterima tribunbanten.com dari Presiden Klub Rans Cilegon FC, Raffi Ardian, mengatakan bahwa pertama hal yang menyebabkan tidak dibawanya 7 pemain ini karena kebutuhan teknis dari pelatih sendiri
kedua karena ada beberapa dari 7 pemain ini yang masih cedera, dan ketiga karena adanya pemain yang masih dalam masa pemulihan pasca cedera. Begitu deh ya. Oke, Hairul, lalu di Turki ini, Rans Cilegon FC akan menjalani uji coba melawan tim mana saja? Baik dia, terima kasih. Rans Cilegon FC di Turki ini akan menjalani 2 laga uji coba. Yang pertama melawan Konyaspor yang dilaksanakan esok Minggu 22 Agustus 2021, dan selanjutnya akan melawan salah satu tim raksasa Turki, Fenerbahce, yang pernah dibela oleh Robin van Persie, oleh Dirk Kuyt pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Jadi uji coba di Turki ini akan dilaksanakan 2 kali dengan 2 tim yang berbeda. Ya, begitu dia. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apa sebenarnya target yang diinginkan manajemen dan dengan melaksanakan uji coba sampai ke Turki ini? Baik dia, terima kasih. Dari keterangan yang diterima tribunbanten.com dari presiden klub yaitu Rofi Ardian, dirinya mengungkapkan bahwa tidak memiliki target khusus secara detail atas uji coba yang dilakukan sampai ke Turki ini. Dirinya hanya menegaskan uji coba atau training camp ke Turki ini merupakan bagian dari persiapan tim menjelang digelarnya Liga 2 Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa ini bagian dari proses persiapan tim, baik itu kekompakan, fisik, dan taktikal tim itu sendiri. Begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, nasi kuning merupakan satu di antara menu sarapan khas dari masyarakat Indonesia. Menyantapnya dengan varian lauk seperti telur hingga orek tempe tentulah hal yang sudah lumrah. Namun menikmati nasi kuning dengan kuah yang dominan dengan kaldu ayam ini tentunya menjadi hal yang masih asing. Ya, nasi kuning kuah ini bisa kamu dapatkan jika saat mengunjungi kota Pontianak, Provinsi Barat. Di kota ini terdapat nasi kuning yang lain daripada yang namanya adalah nasi kuning kuah aso. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Rido Panji Pradana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rido. Halo Dea, selamat sore. Ya, Rido, bisa Anda informasikan bagaimana ini awal cerita nasi kuning ini bisa menjadi ada kuahnya? Terima kasih Dea. Kemarin saya berkunjung ke nasi kuning kuah aso. Di sini kakak owner atau generasi kedua dari nasi kuning kuah aso ini berawal dari keinginan konsumen atau para pelanggan di zaman almarhum ibunya dulu. Jadi konsumen itu ketika makan nasi kuning sukanya dikasih kuah bubur ayam gitu dia. Sampailah berapa tahun, dari tahun 99 sampai dengan sekarang, ujung-ujungnya setiap nasi kuning itu dikasih kuah kaldu ayam gitu dia. Ya, lalu berapa harga yang dipasarkan untuk nasi kuning berkuah ini? Harga nasi kuning yang diberikan oleh nasi kuning kuah aso ini cukup murah deh ya. Hanya cukup merogoh Rp10.000 sampai dengan Rp14.000 sudah menikmati nasi kuning paket komplit. Di situ ada orek tempe, ada suwir ayam, ada telur, ada kacang, dan kawan-kawannya dia. Bahkan juga dengan kaldu ayam yang ada isinya, begitu dia. Iya, Rido, berdasarkan pantauan Anda di lokasi penjual nasi kuning kuah aso ini dan juga pantauan Anda, informasinya biasanya bisa menghabiskan berapa kilogram beras per harinya di sana? Pasca pelaksanaan PPKM level 4 kemarin, di sini sudah cukup ramai masyarakat yang berkunjung. Kemarin kata ownernya sebelum PPKM itu bisa menghabiskan 60 kilo karung beras ya per harinya. Untuk sekarang menurun, walaupun begitu kalau kita hitung-hitung itu sekitar 30 kilo karung beras, begitu dia. Ya, Tribuners, tadi rekan Rido sudah berhasil berbincang-bincang bersama owner dari penjual nasi kuning kuah aso ini, yakni Bastan. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Kuah ini kan kuahnya bubur bang sebenarnya. Kuahnya bubur.
Jadi langganan ibu dulu tuh suka minta kuahnya, makan nasi kuning minta kuahnya bubur, 1, 2, lama-lama mulai banyak yang suka kan. Kelas tuh datang tuh minta nasi kuning tuh sama kuahnya, adalah dikasih ya langsung pakai kuah. Awalnya kayak gitu. Di balik kesuksesan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-76 RI di lapangan Korpri, halaman kantor Gubernur Lampung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, terselip sebuah kisah pilu. Kisah itu dari seorang gadis bernama Citra Ayu Septina yang merupakan satu di antara anggota Paskibraka Lampung 2021. Selain Citra, ada 2 rekannya lagi sesama anggota Paskibraka Lampung tahun 2021 sebagai utusan dari Kabupaten Lampung Barat. Namun orang tua Citra mengungkapkan bahwa Pemkab tidak menaruh perhatian kepada para anggota Paskibraka saat berlatih untuk menyukseskan upacara. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Nanda Yustizar yang akan menyampaikan laporan. Halo, Nanda. Halo, dia. Ya, Nanda, bisa Anda ceritakan bagaimana detail kisah ini? Ya, kisah ini dimulai dari penuturan orang tuanya jelang keberangkatan Citra Ayu Septina menuju lokasi karantina di Hotel Kurnia 2, Jalan Raden Intan, Kota Bandar Lampung. Beliau menanyakan mengenai teknis keberangkatan kepada Disporapar, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Lampung Barat. Bagaimana teknis keberangkatannya? Namun dari dinas terkait mengatakan bahwa keberangkatan tidak ada diantar dari Disporapar, dari Pemkab Lampung Barat, tetapi keberangkatan ya sendiri melalui mandiri. Maka ia menanyakan mengenai ongkos atau uang transportnya. Dan dikatakan oleh dinas bahwa uang transport tidak dianggarkan dari dinas. Karena seluruhnya itu sudah ada SPT atau surat perintah tugas. Di SPT-nya itu terlampir bahwa segala akomodasi sudah ditanggung oleh Pemprov Lampung. Kemudian dari situ ayah dari Citra Ayu Septina Khairul Umur menganggap bahwa Pemkab dan sekolahnya Citra itu tidak memberikan perhatian atau minim sekali perhatian terhadap anaknya dan 2 rekan lainnya yang sesama anggota Paskibraka Lampung tahun 2021 itu. Iya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengantar sendiri. Nah, setelah mengantar sendiri, antar jemput sendiri, di situ ya melihat pemandangan bahwa di lokasi di Hotel Kurnia 2 itu ada yang mengantarkan anggota Paskibrakanya dari dinas. Nah, cuma di Lampung Barat ini saja yang dari dinasnya tidak ada yang mengantarkannya. Maka ia mempertanyakan itu di situ. Ada gejolak batin menurut dia seperti itu. Ya. Semiskin apa sampai Lampung Barat tidak mampu, tidak mau memberikan yaitu pengantaran atau antar jemput itu. Demikian. Iya, Nanda. Lalu terkait ini disebut Pemkab disebut tidak perhatian dengan Paskibrakanya. Apakah sudah ada tanggapan dari Pemkab sendiri? Ya, dari Pemkab sendiri mengatakan bahwa melalui dinas terkait atau kepala dinasnya yaitu Tri Muryani mengatakan bahwa mereka sudah menjalankan itu sesuai prosedur. Menjalankan sesuai prosedur, namun tetap mereka mengakui bahwa itu kekeliruan atau keteledoran itu dilakukan oleh pihaknya. Maka ia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut. Sehingga ia
di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 memberikan acara penyambutan anggota Paskibraka Lampung 2021 yang berasal dari Lampung Barat. Dalam penyambutan itu juga diberikan tali asih atau cindera mata. Dan ia menyampaikan bahwa kedepannya itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya agar menjadi lebih baik lagi. Demikian. Ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung Nanda Yustizar untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.